Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah bisyafa'ati yaumal hasyar wal qiyamah. Wa insyaallah nas'alullahal azim an yamunna alaina fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa futuhal arifin, innahu ala dzalika qadir. Alhamdulillah, hadirin ma'asyara muslimin jamaah rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Muharram 1446 Hijriyah. Tentunya tidak terasa sudah 1 tahun Qamariyah berjalan, dan setahun ke belakang tentunya kita melihat introspeksi diri kita, mungkin masih banyak kekurangan, kekhilafan yang masih harus kita perbaiki, dan mudah-mudahan di tahun baru 1446 Hijriah ini kita mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi orang-orang hamba-hamba yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di bulan Muharram. Tentunya ada satu hari yang mulia dan dianjurkan untuk berpuasa di hari tersebut, yaitu adalah hari ke-10 bulan Muharram, atau yang sering kita sebut dengan Asyura. Dari kata asyarah jadilah bentuknya Asyura. Ada yang Asyuranya kemarin hari Selasa, ada yang sekarang atau tadi hari Rabu. Karena perbedaan pertama Hijriyah, kita tahu ada yang hari Minggu, sehingga pas malam minggunya sudah ada yang pawai obor. Ada yang hari Senin, sehingga pawai obornya didahulukan, gitu kan ya. Ala kulli hal tidak menjadi problematika karena kita sudah terbiasa berbeda. 1 Syawal sudah terbiasa berbeda, 1 Ramadan sudah terbiasa berbeda, sekarang 1 Muharram kita juga berbeda. Ala kulli hal kita senantiasa menjunjung tinggi toleransi kebersamaan antara kita, terlepas dari perbedaan yang sudah merupakan hal yang lumrah yang kita laksanakan atau kita jadikan sebagai pengalaman bersama. Berbicara mengenai fikih muamalah, kalau sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan terkait dengan materi yang sifatnya bagaimana transaksi yang mengambil untung atau laba. Sekarang kita akan membahas satu transaksi dalam fikih muamalah, bagian dari fikih muamalah juga, yang sifatnya nirlaba atau tidak mengambil keuntungan. Dalam fikih muamalah ini disebut dengan hibah. Nah, ini mungkin sering Bapak dan hadirin sekalian mendengar kata hibah, walaupun sebetulnya secara fikih itu belum tahu apa sih antara hibah, hadiah, sedekah, wasiat, pinjaman, bedanya seperti apa. Ada dikasih uang, ini mah hibah, terkadang dikasih, ini mah hadiah. Terkadang suka tertukar apa maksud daripada istilah-istilah tersebut. Oke lah, kalau untuk tataran awam kita yang tidak tahu, mungkin antara hibah, hadiah, sedekah anggaplah sama untuk tataran awam. Tapi kalau berbicara fikih muamalah itu ada perbedaannya. Maka insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai pendahuluan saya akan menyampaikan terkait
terkait materi hibah. Jadi hibah ini secara bahasa artinya adalah pemberian, ya, artinya adalah pemberian. Nah, secara fikih atau secara istilah fikih, hibah ini ternyata maknanya lebih dalam lagi, ya. Bagaimana yang namanya hibah itu adalah artinya tabarru'un bimalin atau tabarru'u bimalin, itu berbuat baik, memberikan kebaikan dalam bentuk harta, limaslahatil ghair, untuk kemaslahatan orang lain, halal hayati, ketika orang tersebut masih hidup, Pak. Kalau sudah meninggal disebutlah dengan wasiat. Nah, beda ya Pak ya. Hibah itu kalau orang yang memberikannya masih hidup. Nah, jadi bedakan, sudah beda sekarang. Kita tahu antara hibah dengan wasiat. Kalau wasiat, otomatis yang memberikannya itu sudah meninggal dunia. Ya. Nah, ya. Kemudian berikutnya yang namanya hibah ini adalah umum, Pak, lebih umum daripada yang disebut dengan hadiah. Kenapa disebut dengan umum? Karena kalau yang namanya hadiah itu, ya, itu ada tujuannya libtigha'i wajhil mahdu atau muhda. Dia berharap perhatian daripada yang diberikan hadiah. Itu bedanya. Jadi kalau hibah, mau berharap mau tidak, itu hibah. Bedanya dengan hadiah, kalau hadiah ada harapan saya diperhatikan, atau ada jasa yang diberikan oleh orang yang diberi hadiah tadi. Karena dia sudah menolong saya kemarin ketika misalnya hujan, saya kehujanan, dia datang pakai mobil, kasihlah tumpangan, saya kasih berikutnya misalnya buah-buahan atau makanan, maka itulah disebut hadiah. Ada jasa yang sebelumnya diberikan. Kalau hibah mah tidak. Mau dia sebelumnya ada jasa, sebelumnya tidak, maka itu dia memberi. Nah, kemudian yang membedakan yang kedua berikutnya, kalau hadiah itu ada sifat ta'zimnya, ada memuliakan orang yang diberi hadiah tersebut. Caranya apa? Caranya dengan datang ke rumah orang yang ingin diberi hadiah, dikasihlah bingkisan, itulah hadiah. Jadi kalau hadiah itu datang ke rumah orang yang ingin dituju, baru dikasih. Apa landasannya? Landasannya adalah kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, ada utusan wafdun Bani Saqif namanya, datang kepada baginda Nabi membawa barang, ya. Ada yang bilang riwayatnya itu pakaian, ada yang bilang riwayat lain itu kain, tapi ala kulihal pokoknya datang membawa hadiah atau membawa barang saja. Ditanya oleh baginda Nabi, ini hadiah atau sedekah? Hadiyatun au sodakotun. Kata orang utusan tadi, ini mah hadiah. Oh, kalau begitu saya akan terima hadiah ini, ya, saya akan terima hadiah ini, ya. Tapi kalau sedekah maka saya tidak akan menerima. Terima kasih Pak Haji. Saya tidak akan terima. Karena apa? Dalam riwayat lain baginda Nabi berbicara bahwa yang namanya Nabi dan ahlul baitnya tidak boleh menerima sedekah dari umatnya, ya.
Nah, jadi bedakan, hati-hati. Kalau hadiah boleh baginda Nabi dan ahlul baitnya menerima hadiah, tapi kalau dalam bentuk sedekah maka tidak boleh. Dari riwayat itulah akhirnya ulama menyimpulkan yang namanya hadiah itu datang ke orang yang dituju dalam bentuk memuliakan, gitu kan, dan berharap bahwa dari hadiah tersebut akan ada balasannya atau diperhatikan atau ada jasa yang telah diberikan. Itu namanya hadiah, bedakan dengan hibah. Ada lagi istilah berikutnya kalau sedekah gimana? Nah, dari hadis tersebut diketahui kalau yang namanya sedekah ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yang pertama syaratnya adalah harus dia berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, itu sedekah. Kalau tadi yang Bani Sakif tadi datang kepada Nabi, dia berharap diperhatikan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang sedekah berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, itu bedanya kalau sedekah. Dan yang berikutnya, kalau sedekah itu diberikan kepada orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili wasailina wa firriqab. Al-ayah. Dari situlah yang namanya sedekah, para ulama menafsirkan sedekah itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi bedakan mana konteksnya hibah, hadiah, lalu sedekah. Ya, sama mau dia dengan barang, mau dia dengan uang, itu boleh disebut hibah, boleh itu disebut dengan sedekah. Sedekah boleh dengan uang, boleh, sangat boleh. Dengan barang silahkan, boleh. Hibah boleh dengan barang, boleh. Dengan uang boleh, silahkan. Cuman perbedaannya, kalau hibah sifatnya umum, mau dikasih kepada orang yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan, itu silahkan. Kalau sedekah khusus untuk orang yang membutuhkan atau yang memang terlihat orangnya kurang mampu. Ya, nah jadi itulah perbedaan antara hibah, ya, hadiah, sedekah, kemudian yang tadi adalah wasiat. Nah, tadi kalau wasiat sudah disampaikan bahwa diberikan ketika sudah meninggal dunia. Tapi keempat istilah ini pada dasarnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis ataupun sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, berdasarkan ijma para ulama, itu semuanya anjurannya sangat kuat. Ya, tadi ayatnya sudah disampaikan, hadisnya sudah disampaikan, terus juga para ulama sepakat bahwa silahkan berbuat baik dalam bentuk apapun, ya, karena diantaranya salah satu manfaat berbuat baik, saling memberi itu tahabu, kata baginda Nabi. Saling memberilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Artinya menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang di antara sesama kita, dan juga tentunya memperkuat tali persaudaraan sesama kita. Makanya Pak, kalau dalam bulan Muharram ini kan, ya, ada tradisi, ya, yang sudah terbiasa kita lakukan, memberi anak yatim, gitu ya.
Nah, karena di bulan Muharram ini ya sering istilahnya disebut dengan ya syahrul yatama, bulannya anak yatim. Makanya orang-orang yang dermawan, para donatur mengumpulkan anak yatim misalnya di satu masjid atau di satu tempat ya, lalu dibagikanlah, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih barang, misalnya sekarang sekolah ada yang ngasih peralatan sekolah gitu kan, buku dan lain sebagainya ya, ada yang ngasih seragam dan lain sebagainya. Itu merupakan ya cara kita untuk memperhatikan kepada anak yatim yang memang menjadi tanggung jawab bersama ya, karena jaminan bagi orang yang senantiasa mengasihi, menyantuni, memberi anak yatim, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara bisyababatihi wal wusta. Saya dengan orang yang senantiasa menyantuni, memberi anak yatim ya seperti dua jari ini nanti di surga, artinya sangat dekat kedudukannya suatu saat nanti di akhirat ya bersama para nabi, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan masjid apapun sekarang kan lagi giat-giatnya untuk menyantuni ya program santunan untuk anak-anak yatim. Ya, nah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya ya, selain terkait dengan hibah, sebetulnya ya ada yang harus diperhatikan ya. Hibah itu tidak terikat dengan waktu Bapak ya. Juga hibah itu sifatnya adalah barangnya, bukan manfaatnya saja. Ingat ya, hibah itu bukan hanya manfaatnya, tapi barangnya, ainnya juga diberikan ya. Jadi ketika ada orang misalnya datang ke masjid Puri Teluk Jambe ini, Masjid Raya, Pak saya mau hibah mobil, tapi BPKB STNK-nya tidak diberikan, berarti itu bukan hibah, i'aroh namanya, alias meminjamkan, karena yang diterima hanya manfaatnya saja. Kalau hibah itu datang ke Masjid Puri, Pak ini BPKB, ini STNK, ini kuncinya, saya hibahkan untuk masjid, untuk operasional masjid ya. Bisa jadi mudah-mudahan, karena saya lihat kan belum ada ya mobil operasional masjid ini ya. Barangkali ada yang mau menghibahkan mobil operasional untuk Masjid Puri Raya Teluk Jambe, mudah-mudahan itu Pak. Tapi kalau misalnya hanya sekedar sok, silahkan jasanya saja, nanti BPKB-nya saya simpan. Nah itu berarti bukan menghibahkan, tapi hanya meminjamkan saja ya, itu bedakan. Oke. Kemudian yang namanya hibah tidak terbatas waktu Pak. Jadi kalau saya menghibahkan ya sudah seumur hidup, tidak boleh ditarik lagi nanti ya. Nah, ya saya hibah nih misalnya tadi mobil tadi, tapi setelah setahun ditarik lagi katanya kan butuh. Nah itu bukan hibah namanya ya. Nah itu bukan hibah. Dan hati-hati orang yang menarik kembali pemberiannya, hibah atau hadiahnya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, seperti orang yang ludahnya air liurnya keluar menyentuh tanah, dia hisap lagi air liurnya. Itulah perumpamaan orang yang memberikan hibah tapi dia tarik lagi hibahnya. Wah, hati-hati ya. Jadi ibarat kata kita meludah
ya ludahnya sudah sampai ke tanah, lalu dihisap lagi ludahnya tersebut, saking kotor joroknya dan larangan orang yang mengambil hibah tersebut. Ya, jangan seperti kasus kemarin, habis pilkada, habis pilpres, udah dikasih habis-habisan, tapi karena tidak menang bilangnya hibah, saya hibahkan karpet ke masjid misalnya kan, tapi karena tidak ada yang memilih di masjid tersebut diambil lagi. Nah ya, itu kan banyak kasus kayak gitu Pak, entah karpet lah, entah pompa air lah, entah AC lah, entah apa barangnya. Nah itu namanya calon yang tidak mengerti, tidak paham terkait dengan agama, khususnya terkait dengan hibah atau hadiah. Ada hukumannya Pak. Tadi selain di dunia, ibaratkan kata Nabi, orang yang sudah memberi selalu ditarik lagi seperti orang yang meminum air liurnya kembali yang sudah diludahkan, itu di akhirat juga nanti diibaratkan seperti seekor keledai yang muter di tengah jahanam kayak gitu Pak ya. Jadi tidak usah khawatir kalau memang ada anggota dewan gagal seperti itu, sudah kasihkan aja daripada ribut gitu kan ke depannya, karena saya sering mendengar ada kasus seperti itu. Makanya saya pribadi sebagai pengurus masjid, saya kemarin pilkada mengharamkan siapapun calon untuk menyumbang uang ke masjid bagi kami. Tapi kalau masjid yang lain silahkan, saya tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau bagi kami di masjid kami haram hukumnya, kami menerima apapun itu bentuknya dari para calon anggota dewan. Ikhtiyat saja, kehati-hatian saja ya. Ala kulihal, sekali lagi mudah-mudahan ini baru sebagai pendahuluan Pak terkait dengan hibah, hadiah, wasiat, sedekah ya. Insya Allah nanti kita akan perdalam lagi bagaimana itu sebetulnya teknis hibah, apalagi kalau terkait dalam dunia transaksi modern, misalnya dalam contoh perbankan dan juga dalam contoh transaksi modern yang lainnya. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadi telah dijelaskan masalah hibah. Mungkin dari jamaah ada yang belum paham atau ingin memperdalam lagi, kami persilakan untuk bertanya, baik masalah hibah maupun masalah hadiah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Saya mau tanya tentang sedekah. Sedekah tadi dikatakan diberikan harus kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Betul. Tetapi seandainya di lingkungan terus kita memberikan, ada yang merasa mungkin tersinggung ya, karena tadi dikatakan bahwa sedekah adalah orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira gimana Ustaz ya, supaya nanti kita memberikannya itu yang terima juga senang, terus kita juga berpahala gitu. Jangan iya. sampai yang kita berikan berarti saya dianggap nggak mampu gitu. Iya, oke. Ya, terima kasih Ustaz. Itu aja Ustaz. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Oke. Ya, bagaimana supaya tidak tersinggung? Nah, maksud saya makanya tadi punten terkait dengan itu, maka konteksnya dirubah jadi tidak sedekah tapi hibah saja atau hadiah biar tidak tersinggung gitu ya. Nah, kalau dikasih sedekah memang orang yang membutuhkan ya. Nah, bahkan dalam suatu riwayat saya pernah baca itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu berkata, orang yang mampu Pak, ya yang mampu ya,
ternyata dikasih sedekah, itu sebetulnya tidak boleh ngambil sedekah itu, kecuali takut kalau barang tersebut hancur atau rusak. Misalnya makanan takut basi, daripada basi udah saya makan. Nah jadi gitu, jadi orang yang kaya mengambil sedekah itu sebenarnya tidak boleh menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya. Jadi biar tidak sama-sama atau biar sama-sama enak, tidak saling tersinggung, maka bilangnya bukan dalam konteks sedekah tapi hibah, atau boleh juga dengan hadiah. Kalau hadiah kan dia, bahkan para ulama mengatakan hadiah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan hibah karena memuliakan orang yang diberi hadiah. Itu ya, seperti tadi kisah baginda Nabi Muhammad SAW yang diberikan hadiah oleh utusan dari Bani Sakif tadi, ya. Nah jadi di apa istilahnya dibedakan, bukan sedekah, ya, tapi lebih kepada hadiah sebagai bentuk memuliakan mereka, ya. Bagaimana kalau dengan konteks masjid? Nah kalau konteks masjid mah sudah umum, tidak usah diminta, memang masjid membutuhkan, ya kan? Masjid butuh operasional untuk listrik, untuk tenaga kerja, untuk lain sebagainya, gitu kan? Nah boleh silahkan dalam konteks masjid ini, itu baik itu namanya sedekah, boleh silahkan, atau misalnya namanya hibah, silahkan juga, ya. Boleh juga nanti ada yang bilang ini mas saya hadiah kepada masjid, silahkan mana saja, gitu kan? Kalau dalam konteks dalam ini adalah memberi ke masjid. Tapi kalau yang lebih tepatnya memang kalau masuk ke masjid itu sedekah, ya, bukan hibah atau bukan hadiah, gitu kan? Ya, termasuk misalnya tadi saya keingat dari Pak Haji Soleh, Quran. Nah ya, sebaiknya namanya adalah hadiah atau hibah. Tapi kalau bagi orang yang membutuhkan maka disebutlah dengan sedekah. Orang yang misalnya kita mau memberi Quran, misalnya hadiah Quran misalnya kan, kepada orang yang memang orangnya sudah dalam tanda kutip mampu secara ekonomi, mampu keilmuan, mampu, maka itulah hadiah. Tapi kalau kita memberi Al-Quran kepada orang yang belum mampu baik secara ekonomi atau secara membaca Qurannya, maka itu disebut dengan sedekah, ya. Nah itu adalah apa kalau dalam konteks Al-Quran. Jadi lebih baik kalau Al-Quran itu, mushaf itu diberikan atau dihadiahkan atau dihibahkan atau disedekahkan, bukan diperjualbelikan, gitu ya Pak. Diperjualbelikan secara kredit. Nah ini dia, apalagi diperjualbelikannya Al-Quran ini secara kredit, karena kan sekarang serba kredit Pak. Jadi Al-Quran saja sampai di kredit. Padahal kalau berbicara jual beli Al-Quran, ulama masih ikhtilaf, ya. Tapi sebagian besar saya mengambil pendapat itu sebetulnya tidak boleh memperjualbelikan Al-Quran. Makanya kalau kita ke Saudi atau ke Mekah, itu kan rata-rata Quran itu adalah diberikan wakaf lil mukminin, gitu kan, ya. Meskipun ada yang membolehkan, tapi dia membolehkan jual beli itu hanya sebatas biaya operasional untuk percetakan, untuk misalnya pegawai, itu saja, tapi tidak mengambil keuntungan yang berlebih. Apalagi kan sekarang konteksnya tadi disampaikan Qurannya dimodifikasi dalam bentuk yang sangat menarik sehingga memberikan value, nilai yang lebih dibandingkan Quran-Quran biasa. Nah itu hati-hati, lebih baik kita tidak mengikuti hal-hal seperti itu. Oh ini inovasi, betul inovasi, betul inovasi, tapi sebaik-baik inovasi jangan sampai menghilangkan substansi Al-Quran itu untuk dibaca, dipelajari. Nah ya, bukan hanya untuk sekedar modal gengsi saja, gitu Pak Haji, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kepada Bapak Haji Maskur, kami persilahkan Pak untuk bertanya.
Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rashi wal murtaji finnar. Iya. Apakah ada perbedaan atau kesamaan di dalam fikih muamalah antara grant sama hibah? Oke. Dalam tata ekonomi kan ada grant juga ada hibah. Itu apa ada kesamaan? Kemudian yang kedua, hibah itu tadi saya sampaikan ar-Rashi wal murtasi binar. Kadang-kadang hibah itu tulisannya kan sederhana, hak berubah menjadi ghain, menjadi ribah. Menjadi ribah. Tulisan Latinnya juga sederhana, di depannya hak ditambah G menjadi ribah. Ini maksudnya gini Ustadz, kalau kita menerima grant gitu ya, kadang-kadang di dalam perjalanan pengelolaannya itu sebagian dana itu ada yang belok kiri maupun belok kanan itu, dan si pemberi grant katakan seperti itu juga pasti tahu, yang melaksanakan grant itu juga pasti sudah tahu. Nah ini kaitannya dengan itu, kalau itu ditinjau dari segi muamalah, apa termasuk tadi ar-Rashi wal murtasi binar gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terkait dengan hadis tersebut mungkin saya jelaskan sedikit kepada Bapak dan hadirin sekalian. Ar-Rashi wal murtashi ada lagi hadis lain riwayatnya ar-warra'ish finnar, orang yang memberikan suap sogok dan yang menerima suap dan orang yang menyaksikan ya yang transaksi sogok atau suap tersebut itu termasuk para penghuni neraka. Nah, saya harus jelaskan di sini bukan berarti masuk nerakanya itu kholidina fiha. Selama dia muslim, selama dia memiliki kalimat la ilaha illallah, maka tidak mungkin kekal di neraka. Tetapi ini sebagai bentuk ancaman, hati-hati, dosanya sangatlah besar orang-orang yang menerima atau memberikan, termasuk orang yang menyaksikan transaksi suap atau tadi grant tadi gitu ya. Dalam hal ini ya hanya bentuk ancaman supaya kita menghindar, tapi bukan berarti ketika orang para koruptor atau para penyogok ini ujung-ujungnya nanti kekal di neraka. Tidak, selama dia punya kalimat la ilaha illallah fi qalbihi gitu kan, khalisan min qalbihi wa lisanihi, insyaallah tidak akan menjadi kekal di neraka ya. Nah jadi itu saya harus luruskan, jangan sampai nanti kita saking keselnya pada koruptor kekal kamu di neraka. Misalnya kita sekarang lihat gitu kan, mantan menteri pertanian, nggak usah disebut namanya Pak, semua sudah tahu gitu kan ya kita doain kekal di neraka karena ada hadis ini. Tidak Pak, selama dia muslim, kalimat la ilaha illallah ada dalam hatinya ya, juga tidak keluar dari keislaman dia, maka tidak bisa kita sebut kekal di neraka. Tapi ini ancaman saking dahsyatnya dosa pemberi suap ataupun sogok menyogok. Cuman di sini ingin saya jelaskan juga, sogok menyogok atau Rashi atau wal murtashi ya, rishwah arti dalam fikih itu apakah sesuai dengan yang kita bayangkan? Jadi gini, yang namanya rishwah atau sogok menyogok dalam fikih itu tidak semua sogok menyogok, tetapi hanya yang sifatnya dia menjadikan sesuatu yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, merubah itu, maka itulah termasuk dari kategori rishwah. Tapi kalau dia hanya mengambil haknya sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai rishwah. Contoh sederhana,
Bapak jatah kuota haji tahun ini berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Anggap misalnya sudah terkumpul tahun ini, pasti suratnya sudah ada gitu kan dan lain sebagainya. Datanglah Bapak ke kantor Kemenag, orang Kemenag bilang, Pak 2 juta lagi dong, ya kan? Padahal itu sudah jelas hak saya berangkat tahun 1446 Hijriah ini, tapi karena ada oknum Kemenag meminta 2 juta, akhirnya tertahan porsi saya untuk berangkat haji. Maka dalam konteks tersebut saya memberikan 2 juta, saya tidak berdosa karena saya ingin mengambil hak yang sudah menjadi hak saya. Yang berdosa adalah orang yang menerima suap tadi, oknum di pejabat Kementerian Agama tersebut, ya Pak ya. Begitupun dalam konteks misalnya kehakiman, pengadilan dan lain sebagainya, jadi itu yang harus diluruskan. Tapi kalau sudah jelas misalnya dia bukan haknya, tapi dia memberi kepada hakim atau kepada oknum tadi supaya menjadi hak, ya, yang batil jadi hak, yang hak jadi yang batil, maka itulah kategori riswah ataupun suap. Ya, nah ini harus diluruskan, jangan sampai nanti kita semuanya dikategorikan sebagai suap menyuap gitu, atau riswah sogok menyuap atau grand tadi, tidak bisa. Lalu bagaimana misalnya harta tersebut kita terima lalu kita olah dan sebagainya. Nah, maka harta yang diterima oleh kita dalam bentuk riswah atau dalam bentuk sogok menyogok itu kita investasikan, maka itu justru secara hakikatnya itu justru menjadi neraka yang terus berlipat untuk kita. Ya, kita dapat 1 miliar uang sogokan, kita investasikan 2 miliar, bukan kita berkurang sebetulnya hukumannya, tapi kita berlipat hukumannya sesuai dengan harta yang diinvestasikan tersebut. Jadi tidak menjadi kebaikan kapanpun yang namanya sogok menyogok ataupun suap menyuap ataupun istilah sekarang korupsi tidak akan menjadi sedikit pun keuntungan dunia maupun di akhirat kelak. Ya, itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Masih punya waktu? Baik, mau satu lagi. Boleh nggak? Nanya curhat boleh nggak? Boleh curhat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau curhat ini mengenai Mangga, silahkan Pak. saya dikasih amplop contohnya Pak, tapi yang memberi amplop saya itu nyalek Pak. Apakah kira-kira Nah, ini dia. kita boleh menerima atau enggak gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila suatu contoh saya pergi ke Surabaya naik pesawat, ternyata pesawat tuh ada hadiahnya Pak, itu kira-kira pajaknya berapa ya Pak? Anggaplah dapat hadiah 100 juta gitu, kira-kira zakatnya berapa bukan pajak? Oke, terima kasih Bapak. Ya, bagaimana kalau kita ya cuman kemarin nih saya dapat salam tempel ya kan, atau serangan fajar dan sejenisnya dari para caleg ya, berapapun itu jumlahnya, mau 50.000 mau 100.000 mau berapapun itu, tapi rata-rata sih 50.000 Pak ya, jarang ada yang 100.000 apalagi 250.000 itu nggak ada gitu ya, rata-rata 50.000 saja. Boleh tidak? Sebetulnya kalau berbicara fikih sebetulnya tidak boleh, gitu kan? Itu termasuk kategori suap riswah tadi. Nah, bagaimana Ustadz kalau terlanjur menerima hal tersebut? Ya sudah, sedekahkan saja Pak. Sedekahkan kepada siapa? Sedekah itu nggak usah yang jauh-jauh, kerabat saja terdekat Pak. Misalnya ada kakak lagi, maaf, misalnya punya hutang, ya, sedekahkan aja ke dia, nih sedekah dari saya, bismillah, insya Allah sedekah itu justru bisa menggugurkan tadi keburukan dari riswah tadi Pak
ya. Nah, jadi sederhananya ketika sudah menerima mau gimana bingung ya sudah sedekahkan lagi saja, mau ke masjid, mau keluarga terdekat, mau ngasih jajan untuk anak-anak gitu kan, itu silakan, insya Allah bisa menjadi menggugurkan kesalahan yang mendapat dosa tadi. Ya, secara sederhana saya dapat uang 50.000 serangan fajar, ya sudah saya sedekahkan untuk anak saya nih jajan, katanya kan, ya anak saya senang, istri saya senang gitu kan, bisa dapat buat beli beras, tapi saya tidak makan uang tersebut, ya insya Allah jadi kafarat. Yang kedua tadi terkait dengan dapat hadiah bonus misalnya, atau apa namanya, hadiah uang tunai 100 juta. Nah, kalau zakat sebetulnya ada ketentuannya Pak, harus hitung dulu apakah sudah nisab. Nisabnya itu kalau untuk zakat hadiah tadi menurut para ulama termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan itu disetarakan dengan emas dan perak, ya sekitar 20 dinar, atau kalau digramkan sekitar 84 atau 85 gram emas. Jadi kalau sudah mencapai hadiahnya nisab 85 gram emas gitu kan, maka baru dikeluarkan zakatnya. Sekarang emas 1 gram itu 1.400.000 Pak, kali saja 85 gram, nah 100 juta itu sudah mencapai nisab apa belum? Gitu kan? Ya anggap misalnya sudah mencapai nisab, maka berapa kadar yang dikeluarkan? Itu 2,5%. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu 5%, disamakan dengan zakat pertanian karena tidak menghitung haul. Kalau pertanian selama dia panen maka dia wajib keluarkan zakat. Begitupun bonus ataupun hadiah tadi, dia dapat hadiah, dia dapat bonus, maka keluarkan langsung. Makanya dikiaskan atau diserupakan dengan zakat pertanian sebesar 5%. Ala kulihal, Bapak mau mengambil pendapat yang 2,5% atau dilebihkan menjadi 5%, itu silahkan mau yang mana saja, insya Allah ada dalilnya. Itu saja mungkin singkatnya, wallahu a'lam bishawab. Baiklah jamaah masyarakat di Jambi, setelah kita dengarkan tadi, semoga saja ini menambah tolabul ilmi kepada kita, mana-mana yang harus kita patuhi dan mana-mana yang harus kita tolak. Karena waktu Isya sudah masuk, mari kita tutup taklim kita ini dengan membacakan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.